Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang penelusuran literasi. Jadi kita akan membahas bagaimana mencari sumber-sumber rujukan ilmiah yang dapat digunakan untuk bahan penelitian kita atau sebagai referensi ilmiah. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan akses ke jurnal-jurnal ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah tersebut. Ada beberapa cara atau beberapa penyedia layanan yang dapat membantu atau menyediakan uh, jurnal-jurnal yang memang bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ataupun sebagai referensi. Nah, akan tetapi uh, bagaimana cara kita mendapatkan rujukan-rujukan tersebut atau literasi-literasi tersebut yang memang baik, karena tidak semua yang kita dapatkan itu bisa memiliki kualitas yang mumpuni. Nah, karena aksesnya mudah, sekarang mungkin teman-teman ketika mau mencari jurnal itu bisa lewat Google biasanya. Nah, akan tetapi bagaimana filternya, bagaimana kualitasnya itu yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber itu memang sumbernya memiliki kualitas atau memang kredibel di dalam hal itu. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita bisa melakukan penelusuran literasi. Jadi, layanan yang pertama yang teman-teman bisa gunakan, produk dari Google juga, namanya Google Scholar. Nanti akan memudahkan juga, ini lebih mudah dalam pencarian, karena memang kita sudah bisa mengakses Google seperti biasa ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan DOAJ dan juga ScienDirect ataupun Sinta. Itu adalah beberapa penyedia layanan untuk kita bisa mencari naskah-naskah literasi. Kemudian dari angka tersebut kita nanti akan langsung praktekkan di masing-masing penyedianya. Sekarang kita bisa akses ya. Untuk pertama Google Scholar terlebih dahulu, kita akses di Google Scholar. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa cari misalkan jurnal terkait ekonomi. Nah, di sini ada beberapa nanti, ekonomi teknik, kemudian ekonomi industri dan sebagainya, ataupun perbankan misalkan. Nah, nanti teman-teman bisa akses, misalkan ini pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia dan sebagainya, itu nanti bisa dilakukan akses. Nanti langsung menuju ke jurnal tersebut. Oke, nanti bisa di-download seperti ini, isinya full text seperti ini ya. Nah, akan tetapi di Scholar ini belum ada filternya, artinya kualitas jurnalnya belum bisa kita lakukan penyaringan. Jadi kita hanya bisa di sini mungkin dari rentang waktunya, kemudian atau dari relevansinya seperti itu. Nah, karena ini semua itu akan terindeks ke sini ke Google Scholar, makanya referensinya akan lebih banyak dibandingkan dengan penyedia yang lainnya. Tapi kita tidak punya filter kualitasnya, kita tidak punya apa namanya kredibilitasnya dan sebagainya. Itu yang tidak disediakan di Google Scholar. Tapi ini bisa jadi opsi untuk mencari jurnal-jurnal yang memang mungkin nggak didapatkan dari penyedia layanan yang lainnya. Kemudian kita ke DOAJ. Di sini kita bisa cari jurnal ataupun artikel. Nah, misalkan di sini kita cari dengan keyword seperti ini. Nanti bisa ditentukan sendiri teman-teman untuk
keyword yang akan dicari, misalkan apa tentang suku bunga atau tentang apa. Nah, di sini biasanya memang internasional. Misalkan di sini ada social security and fighting poverty, kemudian juga ada beberapa artikel. Nah, nanti teman-teman bisa akses, kemudian bisa read online, dan nanti bisa dapatkan juga abstraknya ya. Nah, nanti bisa full PDF-nya atau full text-nya dan sebagainya. Itu nanti kembali mendirect ke jurnal masing-masing. Jadi ini hanya sebagai penyedia atau sebagai link up untuk menuju ke jurnal aslinya. Kemudian send direct kita juga bisa cari, misalkan di sini kita tadi pakai ekonomi. Nah, di sini bisa juga autornya atau jurnalnya apa, kemudian kita bisa cari. Atau kita advance search-nya. Biar lebih banyak atau mungkin bisa lebih detail seperti ini. Kalaupun tidak, nanti kita bisa search juga. Teman-teman nanti bisa sign in ya untuk mendapatkan itu. Bisa register dulu di sini untuk bisa mendapatkan jurnal-jurnal tersebut. Nah, yang penting di sini di Sign Direct tidak semuanya bisa diakses karena ini adalah kualitasnya internasional. Quality-nya sudah internasional. Jadi kita bisa mencari jurnal-jurnal yang memang sudah reputasinya internasional. Tapi yang bisa kita akses ketika dia hanya punya ini, open access. Nah, bagaimana dengan jurnal-jurnal yang tidak terbuka? Nanti teman-teman harus register, punya account, dan berbayar untuk Sender ini. Jadi, langganan per bulan untuk mendapatkan jurnal-jurnal tersebut. Karena setiap jurnal biasanya ada harganya, ada harga di tiap jurnal. Misalkan yang ini ya, misalkan ini seperti ini tidak open access. Dan di sini ada case. Nah, ada harganya. Berapa harga yang harus dibayarkan untuk bisa mengakses jurnal ini. Nah, itu sih yang bisa bisa diberikan oleh Senderek kualitas. Jadi kualitas memang terjaga karena memang sudah skala internasional dan ada harga juga yang perlu kita bayarkan. Kalaupun memang hanya ingin cari yang gratis, ya tadi yang kita bisa cari yang open access seperti ini. Nah, bagaimana kalau skalanya nasional? Nasional juga ada pemeringkatannya sendiri. Ada kelas-kelasnya tersendiri. Kita bisa pakai Sinta. Sinta ini punya Ristek Print yang memang dibuat untuk memetakan seperti apa jurnal-jurnal dan penelitian-penelitian dari research di Indonesia, dan juga sudah dipetakan juga berdasarkan peringkatnya. Misalkan di sini kita bisa cari, ini sebenarnya bisa banyak ya, baik dari autornya, dari afiliasinya, kemudian juga dari source-nya, dari jurnal dan sebagainya. Nah, di sini ada kelasnya di Sinta itu, Sinta 1 sampai Sinta 6. Apa itu? Itu peringkat dari kualitas jurnalnya. Makin tinggi angkanya, kualitasnya makin kecil angkanya, kualitasnya semakin baik. Jadi kalau peringkatnya Sinta 6, dia tentu akan lebih baik yang di Sinta 2 dan seterusnya. Karena dia akan semakin kecil akan semakin baik peringkatnya. Di sini dari misalkan kita akses di S1. Ini yang paling tinggi dari Sinta. Jurnal-jurnalnya apa aja? Di sini ada banyak. Mungkin kita bisa juga cari keywordnya. Yang ekonomi. Atau Nah, ini ada salah satu jurnal ekonomi yang bisa teman-teman gunakan di Sinta 1. Caranya bagaimana? Kita klik saja di sini. Di sini ada detailnya juga ya. Nah, ini ada detail jurnalnya, Sinta skornya, kemudian H5 indeksnya, H indeksnya, citasinya, dan sebagainya.
itu semua ada. Kemudian bagaimana kita cari untuk, wah ini bisa langsung sudah muncul ya, publication yang terkait dengan itu, dengan jurnal ini. Bagaimana cara kita mengakses jurnalnya? Kita bisa masuk ke websitenya. Klik website di sini, kita akan mendapatkan tampilan dari jurnal tersebut. Setelah mendapatkan, baru kita bisa menelusur di archive-nya jurnal-jurnal yang akan kita cari. Misalkan kita cari di volume ini. Memang agak sedikit ribet atau sedikit apa ya? Sedikit panjang langkahnya. Akan tetapi kita bisa mengetahui kualitasnya. Oh, ternyata sudah terakreditasi Sinta 1. Berarti dia sudah punya kredibilitas yang baik untuk dijadikan referensi penelitian. Atau misalkan kita bisa search langsung di sini. Misalkan terkait apa, kita bisa cari kemudian akan muncul jurnal di sini. Itu juga lebih memudahkan. Akan tapi di sini terkadang tidak semuanya masuk secara berkala. Jadi kita perlu menunggu berapa lama untuk mendapatkan up to date dari data-data ini. Nah, kelemahannya di situ. Jadi kita kadang harus menunggu beberapa lama, beberapa waktu untuk mendapatkan update jurnal terbaru yang masuk ke Sinta ini. Nah, tapi paling tidak langkah tersebut bisa untuk memetakan mapping bagaimana jurnal-jurnal yang memiliki kredibilitas dan juga kualitas yang baik. Jadi kita bisa menggunakan tadi yang pertama Google Scholar, kemudian juga ya skala internasional itu kita bisa EDOAJ ataupun kita bisa pakai Sign Direct ataupun kita juga yang nasional ada di Sinta. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk cara melakukan penelusuran literasi. Semoga dapat teman-teman pahami dan juga dapat menjadi tambahan informasi dan juga ilmu yang baru untuk teman-teman untuk mendapatkan referensi dan juga literasi yang baru. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Semoga dapat dipahami semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.